Halo, selamat malam. Di sini aku mau sharing beberapa hal masalah efek virus corona. Oke, mungkin di sini aku nggak mau bilang kalau aku adalah korban yang paling terparah, juga enggak. Jadi gini, eh, ini mungkin bentuk kekesalan aku atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Kalian bisa nilai itu. Tapi yang aku ambil hikmahnya adalah ini wabah kayak gini, tapi kenapa banyak banget orang yang mengambil keuntungan dengan cara bagaimana? Dengan cara menipu. Menipu yang dalam hal tahu kan ini wabah, kita satu negara, kita satu kota itu lagi membutuhkan banget yang namanya masker. Jangankan kita, tapi klinik-klinik, rumah sakit itu juga lagi membutuhkan. Di sini sangat dan sangat menyayangkan sekali kenapa bisa ada oknum-oknum yang saya anggap itu juga mereka mengambil keuntungan dengan cara menipu. Ya, oke sih ya, kamu atau siapapun mau cari rezeki gimana pun oke, karena memang sekarang tingkat pengurangan atau PHK juga lagi banyak. Mungkin itu pikiran orang yang lagi buntot gimana juga nggak tahu. Di sini saya bisa bilang begini, kenapa? Karena saya juga salah satu orang yang jadi korban dalam penipuan ini. Jadi kalau dibilang kronologinya gimana sih, saya tuh bukan tangan pertama, bukan tangan kedua, tapi kalau saya bilang sih saya tahunya saya tuh tangan ketiga. Dan ketiga untuk saya order masker tersebut. Awalnya sih saya nggak begitu, maksudnya gini, uh, saya tuh bukan tipe orang yang benar-benar bisa sepercaya itu sama orang kayak gitu ya. Lebih mengenai penjualan apapun kalau bukan sama teman dekat atau orang yang saya kenal. Jadi bisa di logika aja, berarti ini orang yang saya kenal, seperti itu. Cuma yang menyayangkan adalah orang tersebut ternyata juga menjadi korban dalam penipuan ini, dimana dia juga bawa uang saya gitu. Kalau dibilang apakah jumlahnya besar, ya mungkin sebagian orang anggap jumlah segitu itu nggak besar, tapi menurut saya pribadi di keadaan yang seperti ini, uang sebesar 20 juta itu juga besar. Jadi kalau ditanya saya kehilangan duit berapa, sekitar 22 jutaan, tapi uang saya di tangan dia ada sekitar 15 juta. Yang 5 juta kemana nih mbak? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Yang 5 jutanya masih ada, tapi tadi udah saya sebar, maksudnya udah saya balik-balikin, cuma itu sisanya segitu kayak gitu. Saya sih nggak tahu ya, mau istilahnya mungkin mau marah iya, mau kesel iya, tapi di sisi lain gimana ya, saya juga nggak tahu harus apa gitu. Di sisi lain juga saya di sini juga takut apa, takut orang yang saya bawah ini duitnya itu ngiranya saya yang nipu, padahal pada dasarnya saya juga ketipu kayak gitu. Ya apa ya, oke lah, kita semua di sini memang dalam keadaan susah. Nggak cuma kalian, nggak cuma saya, nggak cuma mereka, tapi kita semua. Kita ada di posisi dimana negara ini tuh lagi ada masalah sebesar ini gitu. Wabah yang bener-bener ya bisa dibilang ini pertama kali dan bener-bener menghancurkan perekonomian negara kita sendiri. Tapi mohon dong sama orang-orang yang masih punya akal sehat, masih punya jiwa dan raga yang berpikiran positif, itu setidaknya mikir buat diri sendirilah. Kalian memang butuh duit, tapi orang lain itu belum tentu mereka nggak butuh duit, tapi kita semua butuh. Nggak mungkin nggak butuh di keadaan perekonomian yang seperti ini. Tolonglah, saya mohon banget untuk oknum-oknum di sana yang merasa dia mengambil keuntungan di seperti ini,
di keadaan seperti ini itu mohon dipikir beberapa kali, karena memang hal yang begini itu ya gimana ya, kasarannya di saat negara lain itu saling membantu, saling bondong-membondong, saling berpegangan tangan, saya rasa kita di Indonesia ini malah saling menguntungkan. Banyak orang yang merasa dirinya mampu terus memborong sana sini seperti itu, jadi yang lainnya nggak mampu, termasuk masker juga. Banyak yang mengambil kesempatan dimana dia ngejualnya dengan harga yang sangat nggak masuk akal, kemudian beberapa malah dipakai ajang penipuan. Yang saya sayangkan di sini yaitu, kalau dibilang masalah kehilangan, ya jujur kehilangan uang segitu menurut saya itu besar banget. Karena ya dengan uang segitu pun itu nggak yang sehari. Mungkin kalau dibilang masalah gaji ya itu saya butuh waktu beberapa bulan buat dapat uang segitu gitu. Sedangkan ini yang saya bawa juga uang orang banyak gitu. Ya menyayangkan banget lah, jujur kecewa, sedih. Sampai kalau dibilang mau ngomong yang gimana pun ya saya nggak tahu harus ngomong gimana gitu. Sempet tadi beberapa kali sharing sama temen, terus temen juga bilang, iya itu ada kejadian temen saya juga gitu, ketipu nih, tapi dia nggak sebesar yang uangnya nggak sebesar yang kamu invest gitu. Jadi saya mikirnya ya kenapa sih harus menjadikan wabah seperti ini tuh menjadi ladang keuntungan, menjadi ladang penipuan. Saya sih nggak menyudutkan orang ya, tapi gimana ya, tolonglah berpikir realistis, berpikir yang logis. Kita di sini sama-sama saling butuh, kita di sini sama-sama saling ingin wabah ini cepat selesai. Siapa sih yang nggak pingin? Siapa sih yang nggak pingin perekonomiannya kita itu up lagi, naik lagi, bagus lagi, kembali lagi? Yang dulu kita beli masker cuma satu box isi 50 itu cuma 25.000. Sekarang paling murah 200-an, 250. Itu udah, aduh, saya sendiri merasakan soalnya. Dimana yang biasanya kita beli obat-obatan itu mudah, sekedar vitamin itu mudah, sekarang pada susah. Ketika ada omongan untuk jamu tradisional bisa nih menangkal imun kayak gini. Sekarang rempah-rempah pun juga banyak yang up harganya, banyak yang naik kayak gitu. Saya istilahnya nggak habis pikir aja gitu, nggak habis pikirnya ya. Kenapa kayak istilahnya banyak manusia yang nggak bisa memanusiakan manusia. Kalau kita tarik ke belakang kalau dibilang ini konspirasi atau gimana, aku juga nggak tahu sih, nggak mau menyalahkan itu gitu. Cuma kalau memang dibilang untuk penanganannya sedikit lambat, memang saya merasanya pun juga begitu. Tapi jangan sepenuhnya menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan aparat siapapun. Kita nggak bisa menyalahkan di sini, kita nggak bisa saling menuduh. Tapi setidaknya kita perbaiki diri kita masing-masing gitu. Masing-masingnya di mana? Jangan jadi orang yang tidak bisa memanusiakan manusia. Seperti halnya itu tadi, udah tahu wabah kayak gini, kenapa masih bisa nipu orang gitu. Ya pikirlah, lu dapet duit kayak gitu sebanyak itu, tapi itu nggak halal istilahnya ya, pasti juga nggak bakal lama habis kayak gitu. Karena apa? Setahu saya di agama yang saya anut, mau lu dapet duit sebanyak apapun, tapi kalau itu hasilnya tuh dengan cara nipu atau dengan cara yang nggak benar, itu pasti uang itu nggak bakal lama. Ya pikir positifnya lagi sih ya, yang lu tipu ini banyak nih ya, banyak. Lu nggak takut nih sama orang-orang yang nyumpahin lu nanti gitu kan? Jadi apa ya,
kita di sini sama-sama susah gitu, udah sama-sama susah, sama-sama butuh, tapi jangan ngambil kesempatan gitu. Ya dimana kesempatan itu menurut kalian itu menguntungkan mungkin ya para penipu, tapi buat kita semua ini merugikan. Dan kalian bisa mikir nggak sih, kayak sekedar sekiranya kalian tuh kayak ngasih harapan kalau masker itu ada, tiba-tiba nggak ada, kalian paham nggak sih itu yang pesan itu orang-orang apa? Bukan cuma orang-orang pekerja, tapi orang-orang medis, orang-orang rumah sakit yang emang itu stoknya menipis banget. Ya tolonglah otaknya dipakai, jiwa logikanya dipakai, jiwa kemanusiaannya dipakai. Masa kalah sih sama hewan? Masa kalah sih sama anjing yang bisa setia sama majikannya? Ya apa ya, nggak habis pikir gitu. Saya aja dari tadi, dari bangun sampai sekarang itu masih kepikir duit segitu itu ya, pikir duit segitu hilang tiba-tiba, nggak ada jalannya, orangnya pun dihubungin juga susah. Bilangnya sih oke, tanggung jawab, tapi ya saya harus ngejar banget sih teman saya ini. Tapi saya juga kasihan, di sisi lain saya kasihan karena dia juga korban. Tapi di sini saya juga, posisi saya juga korban, di bawah saya orang yang beli ini juga korban. Jadi bisa dipikirin lah, bisa dibandingin lah gimana kayak gitu. Ya mohonlah banyak-banyak berpikir, banyak-banyak hal yang istilahnya apa ya, kayak mikir positifnya lah. Jangan cuma ambil untung. Anggap aja nih kalau memang ini peringatan dari Tuhan wabah ini, itu buat sadar diri aja lah. Ya kalau lu besok itu masih hidup, kalau lu besok mati gimana coba? Udah lu besok mati, hari ini nipu orang, udah tau rasa kan dosa lu gimana? Kayak gitu aja lah. Ya istilahnya apa ya, mungkin ini bisa jadi ungkapan kekesalan, kekesalan banget ya dari hati. Cuma mohonlah yang jual-jual masker, oknum-oknum yang nggak jelas, yang rekber kalau nggak salah ya, rekber yang mengatasnamakan dirinya ini pensuplai masker, pensuplai dari gudang lah, dari inilah, itu bener-bener mohon banget untuk bertobat lah, istilahnya kayak buka mata, terus bener-bener paham. Terus yang siapapun yang ngejual hand sanitizer, masker, terus disinfektan, apapun itu dengan harga yang gak wajar, mohonlah diwajarin kayak gitu. Ya mungkin mereka mikirnya ini saya udah kasih yang sangat wajar loh, soalnya di sana jualnya segini, kayak gitu. Anggap aja gini, kalian jangan nganggep semua orang itu punya uang, semua orang punya dana buat beli itu. Coba pikirin beberapa orang yang emang mereka tuh nggak bisa beli itu, kayak gitu. Jadi setahu saya ya, harga-harga itu bener-bener naik setelah wabah ini. Ya mungkin ini emang efek dari perekonomian juga ya, tapi setidaknya caranya kita buat melawan ini itu ya buat kita itu saling merangkul, saling sama-sama. Kalau kitanya sendiri aja mencari keuntungan di atas penderitaan orang, ya gimana kita bisa bersatu coba? Ya dipikiran aja lah gimana gitu. Ya semoga aja ya yang kejadian ini tuh berhenti di saya, nggak ada orang lagi yang kena tipu, terlebih oknum-oknum yang nggak jelas itu. Saya nggak mendoakan, tapi benar-benar saya kesel dari hati. Semoga aja kena tulahnya sendiri, karena di atas langit masih ada langit nih, di bawah bumi pun masih ada bumi lagi, masih ada tanah. Jadi mohon kesadaran dirinya, dibuka matanya. Kalau saya bisa bersumpah nih, mending lu aja yang kena corona ya, biar sekalian tuh maskernya gitu kan, lu udah punya uang banyak buat
lu berobot atau gimana ya gitu. Kalau saya bisa jahat nih, tapi kan udah keucap sih juga. Ya istilahnya belajar memanusiakan manusia lah. Istilah kayak gini deh, suatu saat nanti nggak mungkin sih kalian, kita semua sih termasuk saya, nggak mungkin sih nggak butuh orang, istilahnya nggak butuh orang lain, itu nggak mungkin banget. Jadi kalau memang mau berbuat jahat, mau berbuat yang enggak yang merugikan orang lain tuh mohon dipikir berkali lipat lah. Ya belum tentu juga kan kalian hari ini melakukan keburukan, besok masih dikasih kesempatan buat minta maaf, atau besok masih dikasih kesempatan buat berhura-hura lah. Belum tentu juga kan, Tuhan juga ngasih kita umur juga kita nggak tahu kayak gitu. Jadi ya setidaknya jadilah orang yang benar-benar bisa diandelin dan bisa di, istilahnya kayak apa ya, bisa memanusiakan manusia lah, istilah kayak gitulah. Ya semoga kejadian seperti ini nggak kejadian di yang lain-lain juga. Dan pesan saya bener-bener hati-hati banget, jangan pernah ngasih duit kalau emang barang nggak ada. Kalaupun COD nggak masalah, yang penting ada uang ada barang. Karena sekarang banyak banget orang yang nyuruh transfer duluan, duitnya diambil, barangnya dibilang seminggu lagi lah, berapa minggu lagi lah, kayak gitu. Itu sering banget. Ini kejadian saya seperti itu kronologinya soalnya. Jadi bilangnya datanya seminggu lagi kayak gitu, terus harus TF penuh kayak gitu. Ya namanya kita udah kenal pasti percaya kayak gitu. Istilahnya sepercaya-percayanya kita sama orang tersebut, walaupun dia teman deket kita, teman baik kita, bener-bener jaga. Karena namanya orang ya, kita juga nggak tahu kapan khilafnya kayak gitu. Jadi kalau memang mau beli apapun di wabah begini ya, entah disinfektan, entah hand sanitizer, entah masker, entah apapun, itu mending kalian bener-bener sortir banget. Dan kalaupun memang harus nunggu, oke nggak apa-apa, tapi jangan dikasih uang penuh, setidaknya DP dulu lah. Kalau memang orangnya nggak mau ya udah. Karena menurut saya untuk sekarang pun udah banyak kemajuan. Untuk masker pun nggak harus masker yang dari rumah sakit itu ya, kita bisa ada sekarang udah banyak banget kok, aku udah banyak banget lihat di all shop sekarang itu udah banyak yang menciptakan masker kain yang itu malah lebih praktis dan bisa dicuci, dan itu tinggal ditambahin tisu aja. Tapi ada beberapa juga yang nggak usah pakai tisu, tapi dia udah dilapisi 3 gitu, udah tiga lapis lah kayak gitu. Itu udah banyak banget. Jadi kalau seandainya memang butuh masker atau gimana, mending cari masker yang seperti itu, setidaknya itu terpercaya dan adalah barangnya kayak gitu. Tapi jangan terlalu mencari all shop yang bodong ya, benar-benar all shop yang dipercaya, all shop yang mungkin memang kalian itu udah pernah beli di situ kayak gitu. Terlebih sih kalau bisa COD ya, jadi ada uang ada barang. Jadi jangan pernah mau sih, istilahnya jaga-jaga diri aja lah. Uangnya nanti, maskernya seminggu lagi atau berapa hari lagi kayak gitu. Itu tanda-tanda sih, istilahnya mungkin udah terlalu parno ya, jadi tanda-tanda aja sih kayak gitu. Kalaupun mau disinfektan sama hand sanitizer juga gitu. Aslinya ya, kalau boleh bilang, kalau mau masalah hand sanitizer itu emang penting. Tapi lebih baik lagi itu kita cuci tangan. Kalaupun nih hand sanitizer sekarang kan memang lagi mahal-mahalnya banget. Dulu ukuran 30 mili paling cuma berapa ya, aku terakhir beli tuh sebelum wabah itu masih kan 16.000 kalau nggak salah yang Detol. Tapi sekarang harganya udah sangat-sangat mahal sekali. 30 mili tuh bisa 50 sampai hampir udah 100.000. Dan itu pun barangnya langkah banget. Dan sekarang juga banyak hand sanitizer buatan yang kita nggak tahu itu kualitasnya gimana, cara buatnya ya apa. Jadi jangan terlalu percaya juga. Mending kalau pesan saya sih, mending kemana-mana bawa sabun cair, jadi kemanapun kita bisa cuci tangan. Tapi setahu saya sih sekarang kalau ya, ini kan saya ada di Surabaya, di beberapa titik kota udah ada tempat cuci tangan sih. Cuma ya apa salahnya sih kita siapkan diri gitu, toh itu juga buat diri kita sendiri. Jadi kalau memang ada hand sanitizer ya udah itu dibawa,
kemudian bawa sabun cuci tangan aja, jadi dimanapun kita bisa cuci tangan kayak gitu. Karena sebenarnya lebih efektif cuci tangan daripada hand sanitizer. Hand sanitizer itu digunakannya cuma beberapa hal yang memang pas ketika nggak ada sabun cuci. Mungkin pas kita lagi masuk rumah sakit, bukan mungkin sih, memang pas kita lagi masuk rumah sakit atau mau menjenguk orang sakit, atau pas di keadaan terdesak yang memang nggak ada sabun, itu baru kita pakai itu. Tapi lebih efektif itu pakai sabun cuci tangan, karena pada dasarnya kita pasti cuci tangan, itu yang paling efektif. Jadi jangan terlalu gupuh banget sampai nimbun banyak kayak itu, nggak usah. Toh aslinya juga lebih baik cuci tangan sih kayak gitu. Makanya saya udah berulang-ulang kali bilang cuci tangan. Kemudian kalau untuk menjaga imunitas diri, memang benar-benar kurangi stres. Tapi kalau udah kejadian kayak saya nih tadi yang mikir duit kayak gitu, juga asli stres banget seharian. Tapi ya gimana ya, jangan sampai imun itu turun. Jaga badan, jaga stamina, jaga energi, jaga tidur harus istilahnya jangan sampai nggak sesuai lah istilahnya. Terus kalau bisa sih minuman jamu itu aslinya juga bisa membantu, tapi ya sepercayanya orang aja sih kayak gitu. Tapi memang yang kita tahu kalau orang zaman dulu kan banyak yang pakai jamu tradisional buat menjaga stamina dirinya kayak gitu. Itu bisa dipakai juga untuk bikin jamu gitu, itu boleh gitu. Tapi yang terpenting juga banyakin minum air putih, kurangin minum es segala macam, karena itu juga penyebab utamanya kan dari situ juga kalau kita imunnya turun kayak gitu. Terus kurangin makan makanan yang gorengan atau yang, kalau bisa sih udah stay makanan sendiri ya, istilahnya kayak kita masak sendiri gitu. Tapi kalau yang nggak bisa memang mending beli aja nggak apa-apa, tapi setidaknya jaga, bener-bener jaga makanannya tersebut, jangan terlalu banyak makan yang pedas-pedas atau gimana lah ya. Itu sih sekedar apa ya istilahnya ini tadi ya, bisa jadi motivasi, bisa jadi peringatan, juga ada curahan hati yang dimana saya awalnya memang menceritakan tentang ketika saya ditipu masalah masker. Ya semoga oknum-oknum yang begitu itu bisa sadar diri dan gak melakukan kegiatannya lagi gitu ya. Ya terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini bisa jadi bukan peringatan ya istilahnya, kewaspadaan lah buat kalian semua yang udah melihat video saya. Mungkin ya gimana ya istilahnya, mau ngomongnya tuh juga bingung gitu, kita mau ngasih omongan ke orang, ngasih motivasi, tapi keadaan juga kayak gini gitu ya. Istilahnya hati-hatilah, stay safe, dirinya juga benar-benar be careful banget lah, soalnya memang banyak banget sekarang orang yang nyari keuntungan di wabah-wabah begini. Oke, see you.